Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kelas 7. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Harapannya, setelah kalian melihat video ini, kalian akan memahami struktur teks dan juga akan memahami kaidah bahasa yang digunakan pada teks deskripsi. Selamat menyaksikan. Kalian bisa perhatikan di situ sudah disajikan bagan struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Yang kedua, ada deskripsi bagian, dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Nah, di sini sudah ada penjelasannya dan perlu kalian ingat ya bahwa yang pertama itu kan tadi identifikasi atau gambaran umum. Nah, yang diuraikan pada struktur identifikasi yaitu berupa nama objek yang dideskripsikan, lokasinya, sejarah lahirnya, makna nama, atau bisa juga pernyataan umum tentang objek. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, kalimat-kalimat yang berada di dalam struktur deskripsi bagian itu berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perinciannya itu bisa apa yang dilihat bagian-bagiannya, kemudian apa yang didengar, suara-suara seperti apa, atau bisa juga berisi apa yang dirasakan oleh penulis ketika mengamati objek. Ketiga, strukturnya yaitu simpulan atau kesan. Jadi menyimpulkan objek yang dideskripsikan dari paragraf-paragraf sebelumnya atau kesan yang dirasakan oleh penulis ketika mengamati objek itu sendiri. Nah, di situ sudah ada contoh teks deskripsi beserta strukturnya ya, penerapannya pada teks Parangtritis Nan Indah yang kemarin sudah kalian baca, atau bisa pause terlebih dahulu video ini ya untuk membaca bagian identifikasi terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di dalam identifikasi itu terdapat nama objek, alamatnya, dan nama objek yang dideskripsikan secara umum itu bagaimana. Itu sebenarnya tidak semua harus ada, menyesuaikan objek yang dideskripsikan. Nah, tetapi kebetulan sekali identifikasi pada teks Parangtritis ini sudah ada nama objeknya. Apa kira-kira nama objeknya di situ? Ya, objeknya yaitu Pantai Parangtritis. Nah, di dalam teks Parangtritis juga sudah terdapat alamatnya. Alamatnya kira-kira ada di mana sih? Oh iya, ternyata ada di Kecamatan Kretek, Bantul, yang ada di Kota Istimewa Yogyakarta. Nah, jadi teks Parangtritis ini sudah sesuai ya dengan struktur teks deskripsi untuk bagian identifikasi. Yang selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Jadi bagian-bagian dari Parangtritis yang indah ini kira-kira yang dideskripsikan itu apa aja. Nah, ternyata pada paragraf yang pertama ini untuk yang deskripsi bagian itu dideskripsikan apa yang dilihat oleh penulis itu sendiri. Ya, seperti di situ contohnya, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Itu berarti objek yang dideskripsikan berdasarkan apa yang dilihat oleh penulis secara subjektif. Kemudian di situ ada kalimat terasa hangat berbau dengan lembutnya hembusan angin sore. Nah, berarti itu kan apa yang dirasakan oleh penulis. Nah, itu merupakan deskripsi bagian dari Parangtritis Nan Indah. Jadi secara subjektif itu penulis menggambarkan bahwa apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat itu dituangkan pada deskripsi bagian. Dan yang terakhir, struktur simpulan. Nah, di sini berarti penulis itu menyimpulkan bahwa pantai ini tidak pernah sepi oleh pengunjung. Ya, banyak sekali wisatawan yang datang. Nah, jadi itu merupakan struktur dari teks deskripsi. Ada 3 ya, perlu kalian ingat bahwa yang pertama itu identifikasi, kemudian yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga itu simpulan atau kesan. Nah, selanjutnya penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik pada teks deskripsi. Jadi ketika nanti kalian membuat teks itu harus diperhatikan ya cara penulisannya. Nah, yang pertama di situ ada tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gitu ya. Jadi, penandaan adanya suatu perincian itu harus lengkapi tanda koma ya. Yang kedua, ada tanda koma di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi misalnya kalian menuliskan jadi atau dengan demikian itu harus diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama orang, kemudian nama geografi atau tempat ya, misalnya di Yogyakarta berarti Y-nya harus besar. Kemudian
Nusa Tenggara Barat, berarti itu N-nya harus menggunakan kapital, Tenggaranya juga harus menggunakan kapital, dan Baratnya juga harus menggunakan kapital. Kemudian ada juga nama geografi atau nama tempat yang mendahulunya itu menggambarkan kekhasan budaya. Misalnya ukiran, ukirannya tetap menggunakan huruf kecil, kemudian Jeparanya itu kan geografi, maka harus menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya saja. Kemudian unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi, misalnya Selat Lombok, Teluk Benggala, Jalan Gajah Mada, itu harus menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Selanjutnya, unsur bahasa yang digunakan pada teks deskripsi yaitu penggunaan kata depan di dan awalan di. Jadi yang pertama, kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Misalnya di pantai itu kan menunjukkan tempat, jadi penulisannya itu harus di kemudian spasi baru pantai. Kemudian di belakang, karena ini merupakan posisi, maka penulisannya pun harus dipisah. Selanjutnya, penulisan di sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Nah, contohnya bisa kalian lihat sendiri ya. Misalnya, tugas itu dikerjakan. Nah, itu tidak boleh dipisah. Artinya harus digabung dengan kata yang mengikutinya. Kaidah bahasa yang selanjutnya adalah penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Yang pertama adalah fonem KPTS lulu jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Misalnya memesona. Nah, itu kan kata dasarnya pesona. Mendapatkan men akhirnya menjadi memesona. Kenapa kok tidak mempesona? Artinya huruf P-nya itu luluh. Karena setelah huruf P itu kan ada huruf E. Karena E huruf vokal, maka salah satu huruf KPTS ketika bertemu dengan huruf vokal setelahnya itu harus luluh. Begitupun dengan kata mengarantina. Nah, kata kerjanya itu kan karantina. Nah, setelah huruf K ini bertemu dengan huruf A yang artinya dia vokal, akhirnya dibaca mengarantina, bukan mengkarantina. Huruf K-nya itu harus luluh. Yang kedua, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awal men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf konsonan. Misalnya memprakarsai, itu kan ada huruf P, setelah huruf P itu kan R, artinya dia konsonan, makanya dia tidak luluh, harus memprakarsai, bukan memrakarsai, bukan ya, harus memprakarsai karena setelah huruf P yang salah satu dari huruf KPTS itu bertemu dengan huruf konsonan. Yang ketiga, KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS, misalnya mempertaruhkan, memperluas. Loh, kenapa ya ini kok tidak luluh padahal setelah huruf KPTS dia merupakan huruf vokal? Nah, ini karena memperluas ini mendapatkan imbuhan me dan pe. Artinya ada imbuhan bertingkat karena dia kata dasarnya itu luas. Begitu pula dengan memperhatikan. Jadi bukan memerhatikan ya, karena ia berasal dari kata hati yang diberikan imbuhan bertingkat sehingga menjadi memperhatikan. Jadi beda ya untuk yang pertama dengan yang ketiga ini, perbedaannya itu ada di imbuhan bertingkat. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Apabila kalian belum paham, kalian bisa berkomentar di bawah video ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.